Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'du. Masih hadis yang ke-10 dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini riwayat dari Imam Muslim. Ya. Dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu apa? Baik. Allah Subhanahu wa taala baik. La yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Wa innallaha ta'ala amara mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya, dengan sesuatu yang Allah juga perintahkan kepada para rasul. Jelas? Ya. Kemudian ya di situ beliau membawakan ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya, yang menunjukkan bahwa Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi sama perintahnya. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Makanlah makanan yang thayyib, yang baik, yang thayyibat, yang baik-baik. Wa amalu sholihah, dan kerjakanlah amal soleh. Ada dua perintah berarti. Pertama, Allah perintahkan untuk makan yang baik-baik, ya, agar daging yang tumbuh, ya, dengan sebab makan yang baik tidak akan disentuh api neraka. Ya, kayak gitu ya. Mafhum? Kemudian Allah juga perintahkan untuk mengerjakan amal soleh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat berapa? 51. Kemudian dari kedua, ya, di sini dibawakan juga oleh Rasulullah dalam hadis ini. Beliau juga membacakan ayat dalam surah Al-Baqarah 172. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, sekarang tadi Allah perintahkan kepada para rasul. Sekarang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Oh, ini belum dicatat artinya. Mudah kan? Dari pertama Allah perintahkan kepada para rasul dengan dua perintah. Pertama, perintah memakan yang baik-baik, ya, makanan yang baik dan halal. Yang kedua, perintah mengerjakan amal soleh. Berarti para rasul juga, ya, mengerjakan amal soleh. Berarti kalau ada orang yang tidak mengerjakan amal soleh, tidak sholat, tidak saum, ini berarti menyelisihi, ya, para rasul yang mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya, jadi yang kedua yaitu Allah perintahkan juga kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah, ya, makanlah kalian makanlah oleh kalian, ya, dari yang baik-baik yang Allah karuniakan kepada kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, washkurulillah. Kemudian bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Kemudian di akhir hadis, yang ini kita murajaah dulu, ya, sebelum masuk ke catatan selanjutnya. Kemudian beliau menyebutkan, ya, lafaz hadis selanjutnya, sabda beliau selanjutnya, atau perkataan Abu Hurairah, tsumma dzakara. Kemudian, ya, disebutkan di situ di dalam hadis juga, ya, tsumma dzakara ar-rajul yutil safar ash'as akbar
kemudian ya beliau menyebutkan ada seorang yang melakukan safar yang jauh, yang kusut rambutnya dan berdebu, dan menengadahkan kedua tangan ke atas langit, seraya mengucapkan, seraya berkata, ya Rob, ya Rob. Ya, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakai juga haram. Ya, dan dia diberi makan dari yang haram. Bagaimana mungkin Allah bisa ya mengijabahkan doa orang tersebut? Jelas? Baik. Sekarang selanjutnya tema hadis. Tema hadis. Ya, jadi hadis ini cukup panjang ya, sampai di bagian akhir hadis Rasul menyebutkan ada seseorang yang safar jauh, dan khususnya sampai akhir hadis. Tema hadis yaitu ar-rizqul halalut thayyibu min asbabi qabuli du'a wa tahaqquqihi. Rizki yang halal dan baik merupakan sebab diterimanya doa. Ya, merupakan sebab diterimanya doa dan terwujudnya doa, ya artinya dikabulkan, ya terwujud ya pengkabulan doa tersebut. Ya, dan terwujudnya pengabulan doa tersebut. Terwujud betul-betul Allah ijabahkan atau Allah kabulkan doa orang yang makanannya dari yang halal-halal dan yang baik-baik. Karena ada yang halal tapi tidak baik, ada yang baik tapi tidak halal. Halal ada dua, ya. Apa saja halal? Ya Nafis. Halal itu ada dua yang dikonsumsi oleh manusia. Ya, dari sisi halalnya ada dua. Apa? Dafazan? Apa akhwat? Halal yang wujudnya haram didapatkannya. Sahih. Halal zatnya halal, dan halal mendapatkannya. Seperti misalnya roti halal selama bahan-bahannya halal, nggak ada minyak babinya, berarti halal, zatnya halal. Dapatnya juga kita boleh beli, nggak boleh nyolong. Berarti ada yang halal zatnya tapi haram cara mendapatkannya. Ada yang dapetinnya halal tapi barangnya haram, babi misalnya, beli daging babi. Atau khomer, duitnya dari kita bekerja, dibelikan khomer. Ya, berarti ya zatnya haram. Zatnya haram, ya cara mendapatkannya halal. Belinya dari uang yang halal. Tapi zatnya yang dibeli itu adalah itu ya. Jadi hal itu ada dua, halal zatnya dan halal mendapatkannya. Gitu ya, seperti itu. Jangan salah satunya hilang, harus dua-duanya. Ya, makanan atau minumannya halal, cara mendapatkan keduanya juga halal. Bukan dari mencuri, bukan dari menipu orang lain, ya, bukan hasil tipu-tipu dan seterusnya. Jelas? Halal betul-betul ya didapatkan dengan jalan yang halal. Sekarang tema hadis, makna hadis.
Makna hadis tadi temanya sudah. Sekarang makna hadis. Akhbar Rasulu anna Allah qad taqaddasat dzatuhu wa sifatuhu wa af'aluhu an kulli qabihin wa khabith. Rasul mengkhabarkan sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul mengkhabarkan bahwa Allah Maha Suci, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, zatnya suci. Kemudian sifat-sifatnya suci, dan perbuatan-perbuatannya pun perbuatan yang suci. Allah Maha Suci, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya dari segala yang buruk dan yang jelek. Suci dari segala yang buruk dan yang jelek. Berarti sempurnalah Allah Subhanahu Maha sempurna. Allah Subhanahu, Nabi mengkabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, ya, pada zatnya, pada sifat-sifatnya, dan pada perbuatan-perbuatannya. Suci dari apa? Suci dari segala keburukan, ya, dari yang buruk dan yang jelek. Segala keburukan dan hal-hal yang jelek. Gas qabihun min ankul li qabihin wa khabithin. Fahuwa subhanahu wa ta'ala thayyib. Dan Nabi mengkabarkan bahwa Allah thayyib. Allah itu baik. Tadi baik segala halnya. Zatnya baik, perbuatannya juga baik. Nabi kabarkan inna Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Karena Allah itu baik. Jelas? Ya, dan Nabi mengkabarkan bahwa Allah itu baik. Ya. Walidzalika fahuwa la yaqbal minal ibad, ya, wal a'mal illa ma kana thayyiban fi dzati wa kasbih. Oleh karena itu Allah tidak terima dari hamba. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari hamba-hambanya dan dari amalan-amalannya, dari amalan-amalan hamba kecuali yang baik-baik. Allah tidak menerima dari hamba-hambanya dan dari amalan-amalan hambanya kecuali yang baik-baik. Ya. Kecuali yang baik-baik. Baik pada zatnya dan baik pada memperolehnya, cara memperolehnya. Ya. Jadi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengkabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu baik. Allah Maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari hamba-hambanya, ya, amalan-amalan, ya, ataupun apapun, ya, yang ada dari hamba itu kecuali yang baik-baik. Baik pada zatnya dan baik pada cara memperolehnya. Kemudian Rasulullah mengkabarkan bahwa Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pembicaraan Allah kepada para Rasul sama seperti pembicaraan Allah kepada orang-orang yang beriman. Pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada para Rasul sama seperti pembicaraan Allah kepada orang-orang yang beriman. Tidak ada perbedaan kecuali apabila ada pengkhususan hanya untuk para rasul. Ya, tidak ada perbedaannya kecuali apabila ada pengkhususan untuk para rasul. Orang-orang beriman tidak. Ya, hanya untuk rasul aja. Secara umum sama.
Pembicaraan Allah kepada para rasul sama dengan pembicaraan Allah kepada orang yang beriman. Allah perintahkan para rasul untuk bertauhid. Begitu juga Allah perintahkan orang beriman untuk bertauhid, tidak boleh berbuat syirik. Ya. Bahkan Allah perintahkan para rasul untuk mendakwakan dakwah tauhid dan melarang manusia dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Mafhum? Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa usaha yang haram, ya. Kemudian Rasul menjelaskan juga bahwa dalam hadis ini beliau juga menjelaskan bahwa usaha yang haram, ya, menjadi penghalang dikabulkannya doa. Usaha yang haram menjadi penghalang dikabulkannya doa. Jelas? Usaha yang haram menjadi penghalang dikabulkannya doa. Tsumma bayyana Rasul sallam annal kasbal haram yamna'u istijabata du'a. Istijabata ad-du'a. Ya. Sudah belum? Kemudian Rasul membuat permisalan. Rasul membuat permisalan dengan seorang laki-laki yang mengadakan safar, ya, yang safar yang jauh, safarnya itu jauh, atau dia sering safar, sering mengadakan safar, perjalanan jauh, ya, yang menempuh jarak yang cukup jauh. Jelas? Wa huwa kadzalika mutadarri' fi hayatihi wa qawlihi, dan dia juga tunduk, ya, merendahkan diri, ya, dalam ucapannya dan perbuatannya. Ya, dia, ya, merendahkan diri, berdoa, menyuruh pada Allah, mengangkat tangan tinggi, ya, menengadahkan tangan kedua tangannya ke atas langit, menengadahkan tangannya, ya, mengangkat kedua tangannya ke atas langit, ya, itu. Beliau membuat permisalan. Ada seorang yang, yakni, melaksanakan safar yang jauh, mengadakan safar yang jauh, kemudian dia berdoa, gas, mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Wa kullu hadhihi min asbabi istijabati du'a. Semuanya itu merupakan sebab dikabulkannya doa. Angkat tangan, berdoa, ya, kemudian merendahkan diri, tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab-sebab dikabulkannya doa. Sebab-sebab dikabulkannya doa. Walakinnahu fa'ala mani'an min dzalik wa huwa al-kasbul haram fa'ata yustajabu lahu. Akan tapi dia mengerjakan hal-hal yang bisa menghalangi dikabulkannya doa. Ya, akan tapi dia melakukan hal-hal yang bisa menghalangi dikabulkannya doa. Yaitu apa? Yaitu menghalangi dikabulkannya doa. Wa huwa al-kasbul haram, yaitu, yakni, mengerjakan usaha yang haram untuk memperoleh makanan. Artinya memperoleh makanan dari usaha yang haram. Ya. Itu dia, penghalang. Wa huwa al-kasbul haram. Melakukan usaha-usaha yang diharamkan untuk memperoleh
makanan yang akan dia makan dan minuman juga dan pakaiannya juga. Das kan dia bekerja dengan hasilnya itu dia beli makanan, beli minuman, beli pakaian untuk menutup auratnya. Tapi pekerjaannya itu barangkali nipu, bohongin orang barangkali gitu ya. Atau mengurangi takaran misalnya. Dibilang barangnya jelek, dibilang tidak dibilang bagus, tidak jelek. Las fa'anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Sekarang faidah hadis. Faidah hadis pertama, faedahnya mensifati Allah bahwa ia baik. Pertama, mensifati Allah. Kata Nabi, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Maka faedah pertama, mensifati Allah ya, bahwasanya ia baik. Ya. Baik, ia baik, yaitu zatnya, sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Baik sifatnya, baik sifat-sifatnya dan baik perbuatan-perbuatannya. Wa annahu munazzahun an kulli naqsin wa aibin wa qabihin. Dan bahwa Allah suci dari segala kekurangan dan cacat dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala suci dari segala kekurangan ya, cacat dan keburukan. Suci. Allah maha sempurna zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Das tidak seperti makhluk yang penuh dengan kekurangan. Allah tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Das yang kedua, minal a'mal ma yaqbaluhu Allahu wa minha ma la yaqbaluhu. Minal amal ma yaqbaluhu Allah. Ya, di antara amal ada yang Allah terima dan ada juga yang tidak Allah terima. Di antara amal-amal manusia ada yang Allah terima amal tersebut, ada yang tidak Allah terima. Ada manusia yang amalan terima, ada manusia yang amal tidak terima. Gitu ya. Min amal ma yaqbaluhu Allah wa minha ma la yaqbaluhu. Di antara amal ada yang Allah terima amal tersebut dan ada yang tidak Allah terima. Jelas? Ini yang kedua. Yang ketiga, la yaqbalullahu min amal illa ma kana thayyiban. Wa amma ma kana khabisan fa innallaha la yaqbaluh bal huwa raddun. Allah tidak menerima amal-amal kecuali yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal-amal kecuali yang baik-baik. Doa itu kan amalan ya, doa itu amalan. Allah nggak terima doa, berarti kan amalan sebuah ya. Allah tidak menerima amalan manusia kecuali yang baik-baik. Ya, adapun yang buruk-buruk maka Allah tidak menerima. Doa tidak terima karena dia makan yang haram. Maka amalannya tidak diterima. Bagaimana Allah kabulkan? Orang amalannya nggak diterima, doanya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana bisa dikabulkan? Jelas? Karena dia mengerjakan hal-hal yang menghalangi doa tersebut diijabah oleh Allah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Ya, seperti itu. Jelas? Kemudian adapun yang buruk maka Allah tidak menerima, bahkan Allah menolak. Adapun yang buruk maka Allah tidak terima. Karena Allah tidak menerima ya. Adapun yang ulangi ya. Adapun yang buruk maka Allah tidak akan menerimanya, bahkan Allah akan menolaknya.
La yaqbalullahu minal amal illa ma kana thayyiban wa amma ma kana khabithan fa inna Allah la yaqbalu bal huwa raddun. Allah tidak terima amal-amal yang Allah tidak menerima amal-amal kecuali yang baik-baik. Adapun yang buruk, yang tidak baik, maka Allah tidak terima, bahkan Allah menolak. Jelas? Baik. Yang keempat, amarallahu ibadahul mursalin wal mu'minin bi'akli thayyibat wa iktisabil halal. Allah perintahkan. Ya, faedah hadis yang keempat, Allah perintahkan hamba-hambanya. Allah perintahkan hamba-hambanya, para rasul. Karena para rasul itu kan hamba Allah juga. Allah perintahkan hamba-hambanya para rasul dan orang-orang yang beriman. Hamba-hambanya dari kalangan para rasul dan hamba-hambanya dari kalangan orang yang beriman. Apa perintahnya? Bi'akli thayyibat, untuk memakan yang baik-baik. Allah perintahkan untuk memakan yang baik-baik dan melakukan usaha yang halal. Melakukan usaha yang halal. Berarti sama. Perintah Allah kepada para rasul ada dua, sebagaimana perintah Allah kepada orang beriman juga dua. Pertama, makan yang baik-baik. Karena makan itu kan untuk ibadah. Kalau nggak makan, sakit, gimana mau ibadah? Bisa cepat mati kalau nggak makan, bahkan bisa binasa. Maka kalau perintahkan makan, diperintahkan, tapi yang baik-baik. Ya, yang kedua, ya, yakni mengerjakan usaha-usaha untuk menghasilkan makanan dengan usaha yang baik, gitu ya. Jelas tidak? Baik. Yang kelima, wujub syukril mun'im ala alaihi wa na'maihi. Wajib bersyukur kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wujubu syukril mun'im, wajib bersyukur kepada yang memberi nikmat, itu Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat-nikmatnya. Ya, atas nikmat-nikmatnya. Falahul hamdu fil ula wal akhirah. Maka bagi Allah, ya, baginya lah segala puji di dunia dan di akhirat. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji di dunia dan di akhirat. Udah? Yang keenam, di antara sebab-sebab dikabulkannya doa, yakni Allah akan mengabulkan doa, ada sebab-sebabnya. Ya. Di antara sebab-sebab dikabulkan doa, pertama safar. Itu orang yang safar doanya akan dikabulkan. Pertama safar. Ini sebab-sebab dikabulkan, tadi di atas sudah dijelaskan. Ini diulangi lagi di faidahnya. Pertama safar. Yang kedua mengangkat kedua tangan. Mengangkat. Ya, mengangkat. Mengangkat kedua tangan, ya, berdoa, ya Rob, ya Rob. Ya, mengangkat kedua tangan. Enggak. Yang ketiga bertawasul kepada Allah. Bertawasul, ya, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul kepada Allah dengan rububiyah Allah. Ya, rububiyah itu yaitu perbuatan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kan dia mengatakan ya Rabb itu tawasul kepada rububiyah Allah, bahwa Allah lah, ya, zat yang maha menciptakan. Itu rububiyah. Dia kata ya Rabb itu tawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rabb.
Rob itu kan berarti yakni perbuatan Allah. Allah Maha berbuat. Nah, itu dia tawasul dengan ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lian nabiha al-khalqu wa tadbir. Karena dengan nyalah adanya penciptaan dan pengaturan alam. Dengan rububiyah Allah adanya penciptaan dan pengaturan alam semesta. Karena dengan nyala dengan rububiyah Allah adanya penciptaan dan pengaturan alam semesta. Ya. Dengan rububiyah Allah tersebutlah adanya penciptaan dan pengaturan semesta. Yang keempat, berarti ada 4 sebab doa. Sebab terimanya doa ada 4. Yang keempat, memakan makanan yang halal. Ya. Min asbab istijabati du'a as-safaru wa raf'u yadain wa tawassul ila Allah birrububiyah li'anna bihal khalqu wa tadbir wa aklul halal. Di antara sebab-sebab doa yaitu safar, kemudian mengangkat 2 tangan, kemudian bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rububiyah Allah lah terwujud atau adanya penciptaan dan pengaturan semesta. Itu rububiyah Allah. Dengan sebab Allah memiliki kekuasaan rububiyah, Allah ciptakan segala alam semesta ini dan segala isinya. Ya, dan Allah mengatur alam semesta dengan sebab rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memakan yang halal. Faedah ketujuh, yang terakhir, faedah ketujuh, aklul haram mani'un fi istijabati du'a. Memakan yang haram menjadi penghalang dikabulkannya doa. Ya. Nah, ini dia syarah hadis yang ke-10. Jadi sudah selesai ya. Udah.